Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqa bil haqi wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, berlanjut kepada anca yang kemarin membahas tentang sebab terjadinya tayamum, dan sekarang faslun syurutut tayamumi membahas tentang syarat-syaratnya tayamum. Faslun, adapun pasal selanjutnya syurutut tayamumi, adapun beberapa syarat-syaratnya tayamum. Asyaratun 10. Ayyakuna, yang pertama harus ada diturubin dengan tanah. Wa ayyakuna, dan harus ada at-turabu dhahiron, tanah yang suci. Wa allayakuna, dan tidak boleh itu tanah musta'malan, sudah dipakai. Wa allayukhalitohu, dan tidak boleh tercampur dakikun, kayak tepung, wanahwihi, dan seumpama tepung. Wa ayyaksidahu, dan bermaksud orang tersebut kepada tanah, atau yang disebut niat ya. Wa yamsahu, dan mengusap man wajhahu, pada wajahnya si man atau orang yang lagi tayamum. Wa yadaihi, dan kedua tangannya bidurbataini, dengan dua tepukan. Wa ayuzila, dan harus dihilangkan dulu an-najasatu, najis tersebut, awalan, sebelum tayamum. Wa ayyajtahida, dan harus berijtihad fil kiblati, dengan kiblat, qoblahu, sebelum tayamum. Wa ayyakuna lan yentahono, atau harus ada apa tayamum ba'da duhulil waqti, setelah masuk waktu. Wa ayyatayammama, lan bertayamum likulli fardin, tiap sholat fardu, atau tiap-tiap waktu fardu. Kemarin membahas syarat terjadinya tayamum karena nggak ada air atau beberapa hal yang lain kayak penyakit. Pasal selanjutnya ini persyaratan ya. Syarat itu mencakup, nempel di prosesi tayamum. Syurutul tayamum, syarat-syaratnya tayamum terbagi 10. Ayyakuna, yang pertama tanah dulu. Yang pertama tanah dulu. Harus kering kan? Harus kering. Kita nyari tanah dulu nih. Yang kedua, ayyakunat turab tohiron, di samping suci juga harus bersih. Nyari tanah yang nggak ada najisnya. Tanah itu semuanya suci pak, tapi kalau udah kena najis itu jadinya lain lagi, kayak tanah comberan atau tanah jalan yang sering jelas terlihat
banyak kotorannya atau jelas kayak sering dilewatin anjing atau kucing yang suka berak di mana gitu. Ntar jadinya udah kelihatan ada najisnya, itu udah jelas kotor. Kotor maksudnya kotor gimana sih? Najis. Kotor tapi suci nggak apa-apa. Makanya nyarinya nanti tanah, kalau bisa nyari tanah yang di pinggir yang nggak kelewatan gitu. Apalagi yang di dalam kalau bisa mah ya. Yang di dalam tuh jadinya yang benar-benar steril. Tohiron wala yakuna, dan yang ketiga tidak boleh memakai tanah yang sudah dipakai apa? Dipakai tayamum. Jadi tanah yang sekali itu Sekali udah gitu. yang udah yang jatuh dari tangan itu nggak bisa dipakai lagi. Itu disebutnya tanah mustakmal. Kalau air mustakmal nggak bisa dipakai wudu, dan tanah mustakmal juga yang udah dipakai tayamum nggak boleh dipakai tayamum lagi. Wala yukhalituhu, bener-bener tanahnya steril dan murni, nggak tercampur dengan kayak maaf ya tanah itu misalkan warnanya coklat, ketabur itu tepung coklat atau tepung terigu jadi samar gitu. Nah harus, atau warnawi dan seumpama yang debu-debu apa gitu yang selain daripada tepung ini. Iki mencontohkannya dengan tepung karena sama dengan bubuknya, karena tanah itu nanti prosesnya harus diolah dulu. Warnawi atau seumpama tepung yang bisa tercampur aja gitu. Makanya harus benar-benar nyari tanah yang nggak tercampur apa-apa. Wayang sidak, barulah niat tayamum pengganti dari wudu. Wayam sahu wujuhau, dua yang diusap itu. Jadi nggak sampai telinga, nggak ada kaki, nggak ada muka. Cuma dua Pak tayamum tuh. Wa ayyam sa'wajhahu wa yadai bidorbataini. Ini caranya. Contoh ya. Tanah ini udah di wadah. Contoh di bakil. Ini. Itu udah kayak tepung, Pak. Udah harus benar-benar lembut gitu. Kering. Yang kedua, jangan pada keras gitu. Harus benar-benar yang bubuknya. Cukup begini. Tempel begini, tepuk pelan. Ini kan jadi gini nih dua, ada tanahnya. Cukup begini. Ada yang diusap gini, tapi itu hanya untuk satu kali ngusap. Ini syarat, bukan kayak wudu ya, bukan kayak wudu. Hanya sebatas ini. Udah. Yang kedua, tangan. Sekali tadi deh. Sekali gini. Sekali. Yang kedua, tepuk. Yang satu buat tangan ini. Ini ada tanahnya. Satu potong. Nanti yang ini dibalikin ke sini sampai sini. Karena ini ada tanahnya. Set. Yang kedua, tanah yang ini yang belum dipakai, tarik di bawah tuh. Yang ini sisanya ke sini. Udah cukup. Tayamum itu cuma dua. Enggak sampai kaki. Cuma dua. Cuman syaratnya wa yuzila an-najasatu. Harus dibersihin dulu kalau ada najis, kalau ada kotoran gitu. Nih kayak wayuzila al-mutayammum an-najis awalan. Fayustaratu ala mutayammim taqdim izalatun najah ghairu ma'fu anha an badanihi walau bidunihi wa an ghairi adli tayammum. Yang fajin al-ghirihu la an saubati wa makani wa khilafin ulu. Contoh,
Tayamum itu nempel sama istinja, Pak. Tayamum itu, posisi tayamum itu kalau nggak ada air. Tapi kalau untuk buang air kecil sama buang air besar, itu masuknya ke istinja. Yang kayak kemarin saya ceritain, bersih-bersih dengan batu. Itu sepaket. Ketika nggak ada air, berarti istinja. Berarti wudhunya juga tayamum. Kalau istinja pakai batu, sama, dibersihin dulu. Karena nanti ke bawah sholat. Yang kering, yang harus salat dibersihin dulu. Kalau tangan ada kotoran, kecuali kotorannya udah malakat. Yang malakat itu nempel banget gitu ya. Kayak bekas kotoran, misalkan habis orang tua mungkin habis cebokin atau istinjain anaknya sampai nempel, itu harus pakai air. Kalau nempelnya basah sama kemana-mana, itu lain cerita, nggak bisa pakai istinja. Kayak istinja, kalau najisnya basah sama urat arit lah, bahasa urat arit tuh kecipratan kemana-mana gitu ya, bekasnya itu udah nggak bisa istinja, harus pakai air. Istinja tuh syarat steril, bersih, dan nggak kemana-mana gitu, barulah bisa di titik tertentu, itu pun di titik dubur ya, di titik dubur di tempat itunya, jadi nggak kemana-mana. Jadi kalau misalkan aman begitu nanti mau wudu, mau tayamum, harus bersih dulu. Anfarjin mau dari bawah, mau dari atas, kecuali dari baju nggak bisa pakai ini, harus memang ganti gitu. Kalau istinja pakai tisu bisa ya? Kalau di kota-kota toilet nggak ada air. Ternyata nggak ada air, adanya tisu itu yang tipis. Gunakan. Kalau untuk mengeringkan aja kering, tapi kalau untuk nyari yang bersih secara protokol, justru nyarinya jamad, harus yang keras tuh. Kalau tisu kan lembut, tapi kalau Misalnya di beberapa lipetin misalkan. ya kalau saya nggak bilang mungkin ya, tapi saya belum bahas itu ya. Saya juga sih belum pernah. Cuma maksud saya perhatiin di orang-orang di kota gitu. Tapi kalau di kota, di WC kota banyaknya tuh pakai tisu. Nah, pakai tisu, padahal Paling males itu. cuci dulu padahal masih belumnya. Karena kalau air najis itu hanya bisa dibilangkan sama dua. Pertama pakai air, yang kedua pakai jamad. Pakai jamad itu sesuatu yang keras, biar yang najisnya nempel ke itu. Kalau untuk tisu dulu juga pernah dibahas sama Mas Elin, cuman belum ada jawaban yang mutlak gitu, belum ada jawabannya. Tapi kalau ada air, pakai air aja dulu, Pak. Saya nggak tahu tisu itu gunanya apakah harus cuci dulu baru dilap, apa emang buat ngelap gitu. Kalau di kota Itu kan budaya barat sebenarnya. ya itulah Iya. budaya. Itu kan udah, kalau di dulu itu di Islam tuh nggak ada pakai ini. Ya kalau kecuali dicuci dulu baru dilap pakai tisu, mungkin itu. Bukan mungkin, itu baru bersih, steril, dan buat kering gitu. Tapi kalau untuk langsung tiba-tiba pakai tisu, ntar secara hukum fikihnya nggak kena gitu, nggak kena. Tapi sebenarnya model toilet duduk itu kan yang pakai tisu itu airnya dari bawah. Airnya dari bawah. Iya, dari bawah. Toilet itu, iya airnya dari bawah. Oh iya. Kan banyak yang nggak tahu itu. Kalau itu bisa gerak gitu, air nyemprot dari bawah, kecil gitu. Nah itu yang buat tembok itu. Kan nggak ada air di gelangnya. Nah itu airnya dari bawah sebenarnya. Cuman banyak yang nggak tahu model toilet duduk yang kayak gitu. Dikiranya nggak ada air. Iya. Ya nggak tahu kan pas di langit gitu kan tahu nyemprot. Kaget gitu. Terakhirnya kan nanti dilap pakai tisu, bukan pakai tisu sebetulnya.
Tapi kalau untuk langsung ke tisu, justru secara hukum istimna itu nyarinya yang jamar gitu, yang keras Keras, dulu. Terus wa yajtahida fil qiblah qoblahu, nanti sebelum sholat, sebelum tayamum, kalau posisinya tayamumnya nggak di masjid, kayak misalkan ini ya, lagi perjalanan di mana gitu, posisiin dulu kiblatnya. Itu pun wahya kunat tayamum ba'da duhulil waktu, udah masuk waktu asar, kalau bawa kompas, kebetulan lagi bawa kompas dulu, barulah tayamum. Karena tayamum itu satu kali Pak, satu kali. Dia pasti harus menghadap kiblat ya. Nah, harus menghadap kiblat. Kalau di Wah, bis yang gimana benar. tuh? Di bis, di pesawat gitu. Oh, maksudnya nyari kiblat buat sholat dulu Pak. Oh, Nah, Nggak masuk praktek Praktek tayamum. tayamum. praktek pada saat tayamum. Nah, itu kita harus posisinya menghadap kiblat atau gimana? Kalau untuk jawaban itu, menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qadim, walau qoblal intihab bil kiblat ada tasyiu sholatu sah salat. Tapi tasyiu sholatu man sholat arba rakaatin li arba'i jihatin bila adatin. No. Jadi yang dimaksud dengan ini harus ngadep kiblat dulu, nyari kiblat dulu, terus masuk waktu dulu, karena berdasarkan tayamum itu hukumnya hanya untuk satu kali sholat fardu. Oh, hanya sekali, nggak bisa dipakai untuk ada belum batal nih. Nah, nggak ada ceritanya belum batal. Gitu. jadi Nanti buat asar. Nah, harus lagi gitu ya, tayamum lagi ya. begitu. Tapi kalau misalkan kayak di dalam satu waktu itu ada sholat sunat, baca Quran, Nah, itu saat. nah itu nempel ke satu waktu itu. Oh, nempel pas. Nah ini jawabannya. Wa tayamum li bahati sholat at-tabiun laha goiruha. Nih, tayamum itu untuk mensahkan sholat. At-tabiun, dan selain daripada sholat, nempel ke waktu tayamum yang satu kali itu. Gitu, makanya kalau misalkan yang nanti kalau ada waktu tayamum, tetap harus tertib ya. Tertib. Tapi kalau ada kayak di masjid kayak gini ya, nanti makanya kalau misalkan di kemarau panjang, kemarin balik lagi ke awal, nyari tanahnya tuh harus diurus dulu Pak. Diurus dulu. Jadi nyari tanah, terus dijemur dulu, dikeringin. Nah, dikeringin, jangan tangan kotor basah, nggak. Dikeringin dulu sampai kayak jadi bubuk kayak tepung gitu ya. Debu tebal. Debu tebal. Kalau bisa lebih lembut lah. Simpan di baki itu. Simpan di baki. Jadi kalau misalkan tiap kali pakai, baru dipakai. Biar nggak mustama. Kayak tepung ya. Yang jatuhan dari sini. Makanya nanti jangan sampai serupa kayak tepung itu jadi campur gitu. Benar-benar steril tanah gitu. Wajah tayamum dikulipatin. Tayamum lah setiap sholat fardu. Pas tayamum mah nggak harus menghadap kiblat berarti. Kalau pas sholatnya aja yang kiblat. Ya, kalau menghadap kiblat mah wudu juga sunatnya menghadap kiblat Pak. Tayamum juga gitu. Kalau secara yang dibahas di kitab ini, menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qadim, kalau tayamum qabla ijtihad fi malam yasiu ala laujah. Kalau asyara qawi doib, fayasiu tayamum ba'da duhulil waqti. Kalau qabla ijtihad fil qiblat. Ada yang sebagian menjawab iya, ada yang sebagian juga menjawab boleh. Tapi menurut Imam Syarqawi doib. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar dijawab harus berkiblat dulu. Fikih itu ada yang bilang iya, tapi kalau kita mah nyarinya yang muktamad gitu, yang sepakat ulama, yang bagusnya nyari kiblat dulu. Nyari kiblat dulu, masuk waktu dulu. Itu udah benar-benar steril ya. Faslun furudut tayamumi wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.